103,4 BFM, Radio Musik Asli Indonesia. DV Mania, kembali lagi kita di talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan Alhamdulillah sekarang ini kita sudah terhubung melalui daring Zoom meeting bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Ubri Muhammad Zain. Beliau adalah Ketua Koperasi Konsumen Intan Usaha Mandiri Cirinten, Lebak, Banten. Halo, Assalamualaikum Pak Ubri. Waalaikumsalam. Gimana Pak, kabarnya sehat di sana? Alhamdulillah sehat, Bu. Gimana puasanya, lancar ya di hari ke-17 ini? Alhamdulillah, insya Allah, Bu. Alhamdulillah. Pak Ubri, ini bisa diceritakan nggak terkait dengan tema kita pada pagi hari ini nih? Kita pengen tahu nih bagaimana nih kabar peternakan domba di Koperasi Konsumen Intan Usaha Mandiri Cirinten Lebak Banten. Pertama-tama, boleh nggak di-spill dikasih tahu gimana perkembangan peternakan domba yang dikelola oleh para peternak domba di sana hingga saat ini, Pak? Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah sejauh ini para peternak domba di masyarakat, khususnya Desa Cirinten yang Mhm, mendapat program dari Yayasan Mandiri yang dibantu dengan Koperasi Intan Usaha Mandiri Cirinten. mhm. Alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 6 bulan. Perkembangannya, Alhamdulillah, yang tahap pertama sudah banyak yang beranak, juga disusul oleh tahap kedua, cuman tidak lepas dari kendala, yaitu kendala kesehatan. Karena kemarin melewati masa-masa cuaca ekstrim, jadi Oh. jenis domba seperti domba Dolver itu ternyata rentan terhadap perubahan cuaca yang ekstrim, Bu. Oh Jadi gitu. ada beberapa kendala karena cuaca. Jadi Selain dia itu, mungkin tidak tahan dengan cuaca dingin, cuaca ekstrim yang dingin mungkin ya Pak kalau hujan terus ya. betul, makanya setelah saya pelajari dengan bagian itu kesehatannya, Mhm. jadi untuk disarankan ke peternak ketika datang musim hujan, penyukuran bulunya itu jangan terlalu tipis, bahkan kalau bisa ditahan dulu untuk membersihkan bulu dengan dicukur. Oh Nah, gitu. sejauh ini Iya, iya, iya. yang domba sehat alhamdulillah sudah pada beranak. Mhm. Jadi selama 6 bulan ini, dari tahap pertama disusul oleh tahap kedua, disusul juga tahap ketiga ada yang melahirkan, itu udah kurang lebih sudah hampir 50 ekor anaknya, Bu, dalam masa 6 bulan ini. Oke, berarti ini Mudah-mudahan. berjalannya baru 6 bulan, belum setahun ya Pak? Belum, Bu, baru 6 bulan. Kita Hmm. mulai dari September. Oh, September ya. September. Oke, sekarang memang belum September, baru bulan Maret ya. Oke, Pak Ubri, ini kan baru pertama kali ya saya mengobrol dengan Pak Ubri nih berbicara masalah peternakan domba ini. Nah, ini kalau boleh tahu, bentuk kerjasama antara Koperasi Konsumen Intan Usaha Mandiri dengan para peternak domba ini bagaimana sih Pak bentuk kerjasamanya? Ini bisa dijelaskan nggak secara singkat, Pak Ubri? Bisa, Bu. Jadi bentuk kerjasamanya kita bagi hasil, Bu. Bagi Bagi hasil hasil, ya? ya bagi hasil dari anaknya yang diperoleh, ada berapa yang hidup, yang sehat, terus Mhm. kita bagi dengan koperasi dengan pihak peternak masyarakat. Hasil Tapi mereka kita hasil bagi. penjualannya mungkin ya yang dibagi. Yang dibagi itu anaknya. Oh, anaknya. Jadi nanti barangkali punya masyarakat bukan tidak untuk dijual tapi untuk dikembangkan. Bagian mereka, bagian kita juga seperti itu, yang di koperasi ada yang dijual, juga ada untuk penambahan bibit bisa jadi. Oh gitu, Jadi oke. kalau uang harus dijual semua. Oke, oke. Ada berapa sih Pak totalnya jumlah peternak domba yang dikoordinasikan oleh anggota koperasi? Sampai saat ini udah kurang lebih 60, Bu. 60 peternak domba. 60 peternak domba. Oke, sampai sekarang nih Pak, apakah masih ada calon peternak domba yang ingin mendaftarkan diri gitu, ingin ikut ke koperasi Pak? Alhamdulillah masih, karena sekarang juga kita udah nyiapkan untuk usulan berikutnya tahap keempat, karena ini Mhm. pendaftaran udah banyak, Bu. Bahkan yang dari tahap ketiga daftar tapi kami belum bisa ngasih semua, Mhm. jadi di cancel ke tahap keempat nanti.
Oke, berarti kalau yang Pak Ubri dan teman-teman koperasi di sana jalankan saat ini adalah tahap ketiga, begitu Pak? Tahap ketiga sudah disalurkan, jadi sudah Oke. tiga kali per 80 yang kita salurkan ke masyarakat. Oke, Pak, kalau untuk dombanya sendiri, untuk domba yang diberikan kepada peternak ini jumlahnya ada berapa sekarang ini, Pak? Yang update boleh dijelaskan, Pak? Ya, yang pertama 80, tahap pertama 80, kedua Mhm. 80, ketiga 80. Jadi kurang lebih 240 yang sudah dikirim dari pihak yayasan dan kita salurkan ke masyarakat. Cuman ada beberapa ekor yang mati tadi, Bu. Nanti itu tiap bulan kami ada laporan ke yayasan, Oke. lahir mati induknya, lahir mati anaknya. Karena Hidup kematian induk dan lahir mati anaknya. Itu kami rutin bikin laporan untuk bisa dipantau domba-domba yang diurus oleh masyarakat. Oke, berarti totalnya karena dia ada 80 ekor di tiap tahap ya, Pak? Ya, Ada 8 ekor di tiap tahap, berarti sekitar 240-an domba ya, Pak ya? Oke, ini apa nih, Pak, syarat-syaratnya kalau boleh tahu jika ingin mendapatkan bantuan domba dari pihak koperasi, Pak? itu ada pertama kami sosialisasikan ke masyarakat. Yang Mhm, pertama, peternak harus menyiapkan kandang yang sesuai dengan spek menurut saran dari Dinas Peternakan. mhm, Yang kedua, menyiapkan lahan untuk penanaman pakan. mhm. Yang ketiganya itu khusus untuk sementara warga desa Cirinten, Bu, yang dibina oleh yayasan melalui Koperasi Intan Usaha Mandiri. Jadi dikhususkan untuk warga desa Cirinten dulu. Nanti ke Oke. depan baru pengembangan ke luar desa bahkan bisa keluar kecamatan. Oke, oke. Berarti memang selain kita harus memperhatikan kandang untuk domba itu, kita juga harus memperhatikan lahan untuk pakannya juga ya, Pak. Memang harus sudah disiapkan sejak awal ya. Harus disiapkan dan dari pihak koperasi kami menyediakan bibit pakannya seperti pekcong, odot, Oke. terus yang lainnya, Bu. Oke, oke. Kalau boleh tahu nih Pak, berapa nih Pak jumlah domba yang sudah beranak atau yang sudah melahirkan selama 6 bulan ini berjalan, Pak? Jadi sampai 6 bulan berjalan ini yang hidup itu kurang lebih di angka 47 ekor anaknya yang hidup. Anaknya. Ya, Oke. Oke, kalau domba yang sudah melahirkannya, Pak, berarti itu kalau dari satu induk domba, itu biasanya berarti melahirkan berapa anak sih, Pak? Biasanya kalau domba itu? ada yang satu, ini ada yang dua, bahkan ada yang tiga. Cuma ada yang kalau yang tiga itu rentan gagal, Bu, rentan kematian kalau tiga. Oh, jadi kondisi kesehatannya kurang baik ya kalau yang satu induk melahirkan 3 anak ya, Pak? Iya, banyak yang mati itu yang lahirnya tiga. Oke, berarti kalau yang memang kondisi kesehatannya baik, mungkin satu induk melahirkan 1 anak, begitu mungkin ya, Pak? Yang bagus itu satu anak, jadi Mhm. pertumbuhannya cepat. Optimal ya, Pertumbuhan Pak. Oke, Pak, ini satu lagi deh, Pak, saya tanyain sebelum kita break ya, Pak. Untuk domba-domba yang sedang hamil sekarang, apa ada, Pak? Jumlahnya ada berapa kalau ada, Pak? domba yang sekarang hamil itu dari kurang lebih 40 ekor yang dari tahap Tahap 3. terakhir ini yang ketiga. Ya. Terus yang tahap pertama itu udah pada tahap kedua udah pada proses kawin ulang sekarang di kandang koperasi, Bu. Jadi untuk tahap Oke. satu dan dua udah dalam proses perkawinan. Mhm. Yang tahap pertama itu sekitar yang udah hamil positif ini sekitar 40 ekor Ada dari 80. ada 40 ekor dari 80 ekor kambing ya. Kambing domba ya, Pak ya. Ya. Oke, Pak Bahkan Ubri, kenapa, Pak? bahkan yang dari tahap ketiga juga udah ada yang melahirkan Mhm. itu dua ekor. Dua Ada ekor dua anaknya yang ekor. ya yang satu satu, yang satu dua. Ya, Bu. Tadi kan kita membahas tentang berapa jumlah domba yang mati anak, mati pada saat melahirkan, dan mati pada saat anak yang dilahirkan itu, Pak. Apakah sudah ada datanya, Pak? Sudah ada, Bu. Oke, berapa, Pak, kalau boleh tahu? Jadi keseluruhan dari tahap pertama, tahap kedua, bahkan sampai tahap ketiga yang melahirkan itu
sekitar 72 ekor induk. Jadi Mhm. yang anaknya yang hidup sampai saat ini itu 47 ekor. Yang mati dalam proses lahir dan mati setelah beberapa minggu atau beberapa hari itu totalnya 25 bayi domba, Bu. Jadi 25 bayi domba yang mati pada saat beberapa saat setelah dilahirkan ya, Pak? Ya, Kalau bahkan ada yang oh bahkan ada yang mati dalam kandungan itu sudah termasuk yang mati dalam kandungan juga ya. Kalau untuk induknya, Pak, apakah ada juga yang pada saat proses melahirkan induknya ini nyawanya tidak tertolong begitu, Pak? ada itu beberapa hari dari melahirkan Mhm, itu terus kondisi tubuhnya kurus, sulit dipulihkan, udah dikasih vitamin, obat, tapi tetap mhm. itu ada yang 1 minggu setelah melahirkan mati, ada yang 2 minggu setelah melahirkan mati, Bu. Oke, itu ada berapa, Itu Pak, yang ada seperti itu? yang kejadiannya mati setelah melahirkan itu ada 1, 2, 3, kurang lebih ada 4, Bu. Ada 4 Ada ya. 4. Oke, Pak. Ada Ini 4. kita kalau berbicara mengenai domba-domba yang sedang hamil, apakah dalam proses pengandangannya ini domba yang sedang hamil dipisah atau digabungkan, disatukan dengan domba-domba yang tidak sedang tidak hamil, Pak? Itu dipisah, Bu. Dipisah ya? Dipisahkan ya, karena rentan keguguran kalau disatukan. Oke, Ketabrak. betul betul. Ini kalau untuk kandang domba yang hamil itu sendiri, Pak, apakah juga kandang domba yang sedang hamil itu juga dipantau kesehatannya oleh misalkan oleh dokter hewan atau oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang khusus menangani hewan ini, Pak? Kalau iya, dalam periode berapa kali ini pemantauannya? Itu ada, Bu, pemantauan rutin itu seminggu sekali, Mhm. pemantauan rutin. Oh, Kalau terjadi kejadian yang darurat itu saya panggil mereka. oke, berarti Kasih dipantaunya tahu. oleh siapa, Pak? Oleh dokter hewan atau siapa? Itu dari petugas dari Dinas Peternakan Kabupaten karena kami dulu permohonan untuk mendapat bimbingan dan bantuan tenaga ahli. Alhamdulillah kita dapat 1 orang untuk mengawal domba-domba koperasi di sini dari Dinas Oke. Peternakan Kabupaten menunjuk seseorang yang mereka percaya. Oke, oke Pak. Ini biasanya kalau si domba ini biasanya dia hamil itu domba yang siap hamil ini di usia domba berapa sih Pak? Kalau boleh tahu? Itu yang bagus itu di usia 1 tahun ke atas, Bu. Usia 1 tahun ke atas sudah siap untuk hamil ya Pak ya? 1 tahun ke atas itu bisa hamil normal. Oke, dan kalau domba itu berapa bulan ya Pak sampai melahirkannya? Itu dari perkawinan itu sampai melahirkan 6 bulan, Bu. 6 bulan. Oh, dihitungnya berarti dari perkawinan ya Pak ya? Oke, Dari pas oke. kawinnya kita catat, pas kita dikawinkannya kita catat, jadi disatukan dengan pejantannya berapa hari, pas kita keluarkan dari kandang koperasi untuk disalurkan ke masyarakat kita catat. Nah, Mhm. dihitung dan kalau 3 bulan tidak ada tanda-tanda hamil berarti gagal kawin itu ditarik kembali ke koperasi untuk pembuahan ulang, Bu. Oh gitu. Nah, Pak, ini menarik nih berbicara masalah tanda-tanda kehamilan pada domba. Memang ini apa aja sih Pak tanda-tanda kehamilan pada domba kan kalau misalkan kita manusia kan kita biasa menggunakan beberapa pemeriksaan seperti menggunakan test pack atau USG ya Pak ya kalau untuk kita manusia. Nah, kalau untuk domba apakah prosesnya sama untuk mendeteksi kehamilan yang terjadi pada domba, Pak? Yang pertama itu dari bentuk tubuhnya berubah, Bu. Dari Mhm. bentuk tubuhnya berubah, nampak tanda-tanda kehamilan dari organ-organnya. Terus yang kedua, kalau kita dekatkan ke pejantan, jadi pejantannya juga tidak respon, dia juga menghindar, itu udah ada tanda-tanda Oh. kehamilan. Jadi secara alami domba pejantan itu sudah dia melakukan apa kayak tes pack alami, Bu. Iya, iya. Jadi dia tahu ya, ah, saya tidak mau dekati Ya, betina yang ini karena sudah hamil nih, gitu ya Pak mungkin. ya, betul, betul. Sekalipun kita satukan dalam satu ruangan, nggak bakalan ada respon dari kedua belah pihak.
Begitupun dengan domba betinanya ya, tidak menunjukkan ketertarikan pada saat hamil begitu ya, Pak? Ya, Oke, lalu kalau misalkan mengenai perubahan fisiknya, Pak, yang tadi Pak Ubri bilang perubahan fisik terjadi pada domba betina yang sedang hamil, itu perubahan fisiknya terlihatnya seperti apa? Apakah terlihat tubuhnya menjadi lebih gempal atau seperti apa, Pak? betul Bu, betul. Terus dari wajahnya juga, dari ininya, mukanya itu kayak apa ya? Ada perubahan Kayak juga di wajah dombanya? betul Bu. Kayak seperti apa? Kalau manusia itu ada berminyak kayaknya mukanya itu. Oh, lebih lembab begitu ya, Pak ya? Ya, dari organ tubuh untuk menyusui anaknya juga berubah kelihatan. Oke, oke, berarti ini tadi kan itu ciri yang kedua ya, Pak. Yang ketiganya Ya, apa tuh, Pak? Halo, Pak Ubri? ya dari Gimana? dari bentuk tubuhnya Bu. Bentuk tubuhnya. Jadi pertama memang kalau udah terjadi pembuahan, penjantan juga tidak mau dekat. Mhm, Terus yang kedua bentuk tubuhnya itu berubah, eh, lebih apa? Ada gemuk tapi gemuknya beda dengan gemuk alami. Gemuk hamil itu beda. mhm, mhm. Pinggulnya dari punggungnya itu beda. Oke, Jadi berarti, punggungnya ke arah apa? Kayak menahan beban oh punggungnya itu. iya iya, iya oke. Pak, ini berarti prosesnya sekitar 6 bulan ya dari pertama proses pembuahan oleh si domba jantan begitu sampai melahirkan prosesnya 6 bulan ya. Ya, Oke, betul Bu. tadi kan kita sempat menyinggung ya Pak mengenai hewan-hewan yang domba-domba yang juga sakit nih. Kalau misalkan sudah ada domba ataupun anak domba yang sakit seperti itu Pak, lalu bagaimana cara penanganannya? Apakah dengan Yang diberikan vaksin atau dengan diberikan obat tertentu? itu kalau ada domba yang sakit nanti saya menghubungi petugasnya. Nanti itu disurvei dulu Bu, apakah penyakitnya ini karena virus, apa Mhm. penyakitnya bakteri, apa penyakitnya ini karena salah pakan. Itu diteliti Mhm. dulu Bu, baru diambil tindakan. Oke. Karena ketika misalnya contoh domba itu sakit perut, mencret, lalu Mhm. kita ambil tindakan langsung dikasih obat mencret. Pas kita kasih obat sakit perutnya itu untuk ke arah apa salah makan. Kalau bahasa kita terjadi masuk angin, ternyata disebabkan oleh bakteri, jadi tidak Ya, nyambung nanti Bu. bisa jadi salah ya. Kita berarti dari pihak pengelola peternak juga tidak boleh asal memberikan obat ya Pak ya. Berarti lebih baik dilaporkan dulu ke pihak mana Pak? Ke pihak dinas peternakan ya Pak? Iya, ke bagian dinas peternakan yang ditugaskan untuk mendampingi kita. Oke. Ini memang biasanya penyakit apa aja sih Pak yang biasa dialami oleh anak-anak domba tersebut Pak? Yang pertama, yang rentan itu ada masuk angin, Bu. Masuk angin Dari ya? cuaca, ya, masuk angin, perutnya Mhm. kembung. Kalau nggak cepat tertolong itu mati, Bu. Oh Perutnya gitu. kembung itu. Ya, Jadi ya masuk karena angin aja bisa menyebabkan kematian untuk para anak-anak domba itu ya Pak? sangat mudah itu. Hmm. Karena domba ketika masuk angin itu tidak bisa mengeluarkan gas dari tubuhnya, Bu. Jadi Ya, kayak balon. ya, berarti bisa dikatakan anak domba ini cukup rentan ya, Pak. Terganggu kesehatannya, rentan juga terhadap kematian ya, Pak, kalau misalkan tidak segera ditangani. Betul, betul, Bu. Selain itu juga dari itu penyebabnya virus, bakteri, Mhm. seperti radang di mulut, sakit mata, itu yang paling sering itu sakit mata. Paling umum Kalau sakit terjadi mata ya, Pak. juga itu Mhm. dampaknya bisa menimbulkan kematian. Oke, tapi Pak, domba-domba di sana diberikan vaksin nggak sih, Pak? Dikasih Bu, seperti Ada. ya obat cacing aja kami berkala ya 6 bulan Mhm. sekali program ngasih obat cacing induknya anaknya terus juga vaksin. Cuman kalau menggunakan yang antibiotik itu kami diawasi oleh dinas peternakan
Mhm. Kalau tidak ada resep dari dokter, kami tidak berani menggunakan karena mereka selalu wanti-wanti jangan sembarangan menggunakan antibiotik tersebut karena nanti ada dampak di lingkungan, Bu. Oke, jadi selain vaksin obat cacing tadi yang diberikan tiap 6 bulan sekali, itu apa lagi Pak? Selain yang antibiotik tadi yang juga diawasi oleh pihak dinas peternakan terkait. Selain itu kami juga melakukan pencegahan secara tradisional, Bu. Secara tradisional artinya ketika kita untuk menghubungi dinas peternak petugas dari dinas peternakan ada kendala, kita juga ada solusi yaitu berdasarkan pengalaman orang tua kita dulu yang Mhm. sering diterapkan di domba, yaitu pencegahan secara tradisional, Bu. Seperti di sini ada beberapa daun pakan domba yang juga fungsinya sebagai obat. Jadi ketika cuaca ekstrim kami juga memberikan daun-daun yang kayak herbal gitu, Bu. Oke, Ada itu di sini. daun-daun apa saja biasanya Pak yang digunakan untuk bisa menjadi herbal alami untuk para domba? Di sini kalau bahasa kami itu ada daun sarila, Bu. Daun sarila itu aromanya seperti seperti daun jambu Hmm, tapi agak angin. Ada juga aromanya seperti serai gitu. Itu daun sarila. oh, Itu oke. pencegahan mati angin. Terus untuk menurunkan kadar gas di perut domba itu salah satunya. Yang Oh, lainnya seperti apa eh, lupa saya namanya itu, Bu. ya, ya, ya. Itu masih banyak lah, masih banyak yang saran-saran orang tua di sini untuk pengelolaan domba tradisional. Jadi Oke, selain modern, kami juga menggunakan tradisional juga kebijakan ya lokal. Pak. Oke, Pak Ubri, ini sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk. Mereka ingin bertanya juga nih Pak mengenai pengelolaan peternakan domba yang Pak Ubri lakukan di sana bersama teman-teman di Cirinten, Lebak, Banten, Pak. Di sini ada dari Mama Reno. Kita bacakan saja ya Pak. Ya, Oke, Pika hadir. Aku mau nanya nih sama bapaknya. Assalamualaikum Pak. Salam, ini mau tanya bagaimana mengatasi saat domba-domba terkena penyakit. Terus ada nggak kesulitan untuk memberi makan si domba yang sebegitu banyaknya? Katanya itu aja Pak, terima kasih. Wah, kalau yang pertanyaan yang pertama sih, itu sudah kita bahas barusan ya Pak ya. Kalau misalkan ada domba yang terkena penyakit, langsung kita laporkan dulu ke pihak dinas peternakan ya Pak ya agar dilakukan pemantauan lebih lanjut. Nah, ini menarik nih kalau pertanyaan yang kedua katanya, kata Mama Reno, apakah ada kesulitan pada saat memberikan makan para domba yang begitu banyaknya, Pak? Katanya itu aja pertanyaannya. Terima kasih. alhamdulillah kami tidak ada kesulitan karena Mhm. domba itu kita bagikan. Ya, seperti domba yang 240 itu kan yang ngurus kurang lebih 60. Ya. Jadi dibawa ke tempatnya masing-masing. Kita hanya membina, mengawasi para peternak domba yang kita bina itu. Tapi memang sebelum disalurkan yang 80 ekor kita karantina dulu di kandang koperasi. Ya, Mhm. masalah tidak kesulitan karena kita dikirim dari yayasan ke supplier pakan dan dari supplier pakan dikirim ke koperasi. Kita Oke. punya tenaga satu orang hanya khusus untuk bersih kandang, kasih pakan sesuai dengan jadwal, itu saja. Jadi tidak ada kesulitan. Oke. Alhamdulillah. Tidak ada kesulitan Mama Reno karena memang ini diberi makannya oleh peternak di kandangnya masing-masing ya Pak. Mereka bukan ditempatkan di satu kandang tapi memang dibagi kepada para ada 60 peternak ya Pak. Kurang lebih 60. Kurang lebih ada 60 peternak di Cirinton, Banten ya, Pak ya. Jadi peternak itu, Bu, saya kasih tambahan itu Mhm. dikasihnya domba dalam posisi sudah hamil. Jadi ada yang Oh, baru 1 minggu melahirkan, ada yang 2 minggu melahirkan, 1 bulan, 2 bulan. Jadi tidak mesti harus nunggu 6 bulan. oh Yang gitu. untuk itu beberapa hari sudah melahirkan di kandang peternak. Oke, Mama Rena mudah-mudahan terjawab ya untuk pertanyaannya. Kita lanjut lagi Pak, ada satu lagi nih pertanyaan yang masuk. Gak apa-apa kita lanjut bacakan pertanyaan dari pendengar ya Pak. Silakan, Bu.
Oke, ini yang selanjutnya ada Ci Ade dari Jatimukmur. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Pak Muhammad Zain nih Pak Ubri ya. Ci mau tanya nih, makanan untuk domba sama nggak nih dengan hewan-hewan ternak lainnya? Apakah menggunakan rumput yang berbeda untuk pakannya katanya Pak? Ya, untuk pakan memang pada dasarnya jenis ternak ruminansia itu adalah makanan pokoknya itu rumput. Rumput biasa Jadi ya yang Pak, tidak ada rumput yang khusus gitu? ya, tapi nanti karena rumput itu banyak jenisnya, Bu, tetap Mhm. ada Oh dari Dinas ada. Peternakan itu mengadakan penelitian nanti seperti pecong kadar kadar proteinnya berapa persen, ada indigo vera itu Mhm. yang paling bagus indigo vera yang kayak apa daunnya kecil kalau kayak ki hujan kalau di sini. Itu indigo vera itu yang paling bagus. Terus ada yang disebut odot, ada yang disebut yang kayak serai itu saya lupa namanya itu banyak pakan rumput pakan domba yang bisa kita budidayakan, bisa kita kembangkan. Jadi tidak Hmm. mengambil rumput dari alam liar karena kita tidak terawasi oleh kita yang rumput liar itu takut ada yang nyemprot kebun, Oh betul, takut terus ada yang kena pestisida ya Pak ya. iya, Iya, iya. insektisida atau pembunuh rumput itu yang dikhawatirkan. Mhm. Mhm, Jadi mhm. ada indigo vera itu yang paling bagus. Petai Cina juga bagus karena setelah kita kasih daun petai Cina, lantoro, Mhm. itu kalau domba cacingan itu cacingnya juga sampai keluar nanti Bu kalau kita kasih daun lantoro itu. Jadi Oh gitu, selain pak, keluarnya lewat, mohon maaf, lewat kotorannya ya Pak? ya betul Bu. Oh oke, jadi itu daun lantoro bisa juga untuk mengobati Ya, cacingan pada domba secara alami begitu ya Pak? kami di samping itu juga memang daun lantoro itu kandungan proteinnya lumayan. Oke, begitu ya Ci Ade, mudah-mudahan terjawab Ci. Berarti Pak kalau misalkan pemberian pakan untuk domba yang hamil dan domba tidak hamil itu dibedakan gak sih Pak? Misalkan kalau yang untuk domba yang hamil ini nih daunnya yang lebih kandungan gizinya tinggi gitu, apa sama saja Pak? Itu lebih baiknya seperti itu Bu. Jadi yang hamil itu kayak kita aja harus ada perhatian khusus terkait gizi makannya. Selain Ya. tempatnya apa jangan disatukan dengan yang lain karena takut ada benturan, Mhm, mhm. eh, kan. Terus di samping itu juga memang pakannya harus ekstra karena di dalam tubuhnya itu harus nanggung beban. Kalau dua anak di dalam berarti 3 ekor yang harus Betul. dikasih makan. Oke, berarti Pak kalau untuk pakannya sendiri berarti ini tidak akan mengambil pakan dari luar lagi ya, karena memang setiap peternak sudah punya lahan untuk pakan domba yang mereka urus sendiri ya Pak ya? Nah, itu jadi syarat Bu. Tapi kita Oke, nanggung jawab di pakan. Jadi oke. kemarin kita juga membagikan 2.000 setek bibit pekcong untuk ditanam oleh peternak baru yang kemarin baru nerima domba. Mhm. Pak, tadi kan Pak Ubri di awal ya menceritakan kalau salah satu hambatan-hambatan yang dialami oleh para peternak di sana adalah mengenai cuaca katanya ya. Jadi pada saat terkena cuaca ekstrim, misalkan hujan yang lebat terus-menerus, ini banyak kondisi kesehatan para domba yang terganggu bahkan sampai banyak yang mati begitu. Nah, selain faktor cuaca, Pak, apalagi Pak, ada lagi nggak hambatan-hambatan yang dirasakan selama mengurus 6 bulan peternak domba ini, Pak? Hambatan yang kedua adalah SDM-nya, Bu. SDM. Kenapa tuh, Pak? Jadi kita itu harus ada ekstra pengawasan, harus kita sering berkunjung karena eh, kadang-kadang mereka itu semangat di awal, Bu. Kalau kita enggak ini, jadi setelah beberapa bulan ada yang akhirnya kurang semangat ngasih pakannya. Bahkan udah ada yang saya tarik dombanya. Kenapa Mhm. saya cek kurus? Ternyata bukan karena penyakit, kurang pakan. Oh, Tidak mendengar. oh Akhirnya iya. satu domba saya alihkan pada yang lain. SDM-nya Karena atau kalau peternaknya kurang paham ya, bagaimana cara ya kurang tekun ya. kita Oh, sudah kasih saran, kasih masukan, mhm. tetap aja cara ngasih pakannya asal-asalan. Iya, Kita Pak. tidak mau merugikan apa dalam program ini. Oke, Pak. Ini Lebih ada baik yang bertanya, Pak. Katanya ada Mama Ara dari Bekasi ini pendengar juga bertanya, katanya daun wantoro itu apa ya, Pak?
Daun lantoro itu itu yang suka ditanam di pinggir jalan, kayak petai-petai yang Petai, kecil-kecil itu. oh, Kalau bahasa petai Cina ya Pak ya? petai Cina, lantoro itu yang agak besar, Oh, yang perbankan. petai Cina, tapi yang agak besar ukurannya dari situ ya? Iya, kan ada dua jenis, Bu. Mm-mm. Ada dua jenis. Yang satu kecil-kecil itu yang disebut petai Cina. Paling juga hanya senti aja, paling Oke. 15 20. Kalau lantoro agak panjang, Nah, itu ya bangkok. Mama Ara. Jadi daun lantoro itu petai Cina tapi yang ukurannya lebih besar sedikit dari petai Cina pada umumnya ya Pak ya? Oke, Ada mudah-mudahan dua jenis. terjawab ya Mama Ara. Ini berarti menyimak dengan baik Pak. Terima kasih, Bu. Oke, Pak, ini mengenai target dari kerjasama ini, Pak. Gimana nih, Pak, untuk target dari kerjasama antar para peternak domba ini atau masyarakat lokal dengan koperasi ini, Pak? Bagaimana? Apakah kepada masyarakat miskin saja atau seluruh masyarakat lokal di sana, Pak? Yang pertama, kami prioritaskan untuk keluarga tidak mampu, Mhm, karena dari yayasan itu programnya untuk meningkatkan kesejahteraan warga Desa Cirinten dan sekitarnya. mhm. Jadi kita bicara kesejahteraan berarti kita sasarannya yang belum sejahtera dong, Bu. Iya, betul. Jangan sudah sejahtera karena program kita untuk meningkatkan kesejahteraan. Betul, Jadi saya betul. prioritaskan orang yang kurang mampu, Bu. Oke, Pak, ini terakhir nih Pak, apa harapan-harapan dari Koperasi Konsumen Intan Usaha Mandiri Cirinten, Lebak Banten kepada para peternak domba? Monggo silakan Pak. Harapan saya ke Mhm, para peternak domba yang ada di Cirinten yang di bawah binaan koperasi itu eh, untuk punya visi misi juga, untuk punya target, mhm. untuk mewujudkan misalnya saya sekarang ngurus domba 6 bulan ke depan saya harus punya anak domba sekian. Jadi apa itu lebih ke motivasi, Bu. Motivasi Jadi punya target ya harapan Pak saya ya. itu ya mereka bisa meningkatkan kesejahteraan dari hasil ternak domba. Tapi dengan syarat yaitu fokus. Kalau tidak fokus tidak akan tercapai. Artinya Oke. saya sering bilang ngambil domba dari koperasi jangan sampingan. Jangan bilang sampingan. Kalau bilang sampingan Hmm. nanti dombanya ditaruh di samping kata saya. Jadi Nanti nggak terbengkalai ya Pak ya. tercapai. Harus Iya. fokus serius. Jadi sekalipun ngambil 3 ekor, 4 ekor, kalau serius insya Allah dari Oh, 3 ekor jadi 6 ekor, dari 6 ekor jadi 12 ekor nantinya. Hanya oke. beberapa tahun ke depan Oke, untuk berarti meningkatkan. intinya kita harus fokus, harus serius dalam mengurusi domba-domba yang kita rawat ya Pak ya. Tidak Karena fokus, tidak serius, saya tarik dombanya. Saya alihkan pada yang Oh, serius. karena bagaimanapun kan domba tersebut juga makhluk hidup ya Pak ya. Sayang juga, kasihan juga kalau misalkan mereka jadi kesehatannya terbengkalai hanya karena kita yang tidak serius dalam merawatnya ya Pak. Bahkan khusus untuk warga desa Cirinten harus bersyukur, berterima kasih kepada Yayasan Mandiri hanya di desa Cirinten, sebanten, Bu, Betul yang ya, mendapat. di daerah lain belum ada ya Pak ya. Harus Oke. bersyukur, harus dimanfaatkan, jangan disia-siakan. Itu Oke. saja harapan ternak. Oke Pak Ubri, terima kasih banyak nih sudah berkenan waktunya ya untuk berbagi pengetahuan dan juga informasi di talk show Inspirasi dan Mandiri pada pagi hari ini Pak Ubri. Sehat selalu Pak Ubri dan selamat berpuasa. Mudah-mudahan untuk peternakan dombanya semakin sukses, begitu juga untuk Koperasi Konsumen Intan Usaha Mandiri Cirinton Lebak Banten di sana ya Pak. Salam untuk teman-teman yang ada di sana. Insya Allah, Bu. Oke, terima kasih juga untuk DV Mania yang sudah menyimak dan memberikan pertanyaan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di lain waktu. DV Mania Vika undur pamit ya. Sampai ketemu lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri dan pagi-pagi happy berikutnya. Vika undur pamit. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.